Cordoba merupakan sebuah kota yang terletak di provinsi Andalusia, Spanyol, yang dikenal sebagai pengantin Andalusia. Sebuah kota yang memiliki seluruh keindahan dengan beragam ornamen yang begitu indah untuk dipandang serta membuat takjub penglihatan. Bahkan pada masa keemasannya, seorang penulis barat bernama Lenpul menjuluki Cordoba sebagai permata bagi dunia. Julukan ini diberikan bukan semata karena keindahan dan kemegahan yang dimilikinya. Lebih dari itu, karena kota ini telah menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan kebudayaan, serta banyak melahirkan intelektual muslim dengan beragam karya yang tidak hanya memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam, tetapi juga terhadap dunia barat yang kala itu masih terkubur dalam abad ke-8. Sejarah Islam di Cordoba bermula dari penaklukan Spanyol pada tahun 711 Masehi, ketika pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad melintasi Selat Gibraltar melalui Afrika Utara. Di bawah komando Tariq bin Ziyad, tentara Islam berhasil menaklukkan Spanyol dari Got Barat. Misi penaklukan yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad ini dilakukan atas perintah Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara di bawah pemerintahan Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I dari dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Selanjutnya, dengan dikuasainya tanah Spanyol, sebanyak 700 tentara kavaleri Islam yang dipimpin oleh panglima perang bernama Mughith ar-Rumi dengan mudah menguasai kawasan Cordoba. Kendati demikian, Cordoba baru menjadi ibu kota Spanyol ketika dinasti Umayyah ditumbangkan oleh Abbasiyah dan pusat kekuasaan mereka bergeser dari Damaskus ke kota Baghdad. Setelah dikalahkan Abbasiyah, dinasti Umayyah kemudian membangun kekuasaan mereka di Spanyol, dan Cordoba mulai menjadi pusat kekuasaan Umayyah di bawah pemerintahan Abdurrahman ad-Dakhil atau yang dikenal sebagai Abdurrahman I. Pada masa pemerintahannya, Abdurrahman I berupaya untuk mengundang para ahli fikih, ahli filsafat, dan ahli syair untuk bertandang dan mengembangkan ilmu mereka di Cordoba. Namun demikian, ini hanyalah cikal bakal bagi kemajuan Cordoba yang sebenarnya. Cordoba benar-benar mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalifah Abdurrahman an-Nasir atau Abdurrahman III, dan dilanjutkan pada zaman pemerintahan anaknya yang bernama Al-Hakam. Di bawah pemerintahannya, Cordoba menjadi salah satu kota terbesar di dunia yang dikenal karena perpustakaannya yang sangat luas, sarjana-sarjana besar, serta arsitektur yang menakjubkan. Para sarjana di Cordoba membuat kemajuan yang sangat besar dalam berbagai bidang, seperti astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat. Banyak karya ilmiah dari sarjana Cordoba yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yang kemudian memberikan sumbangsi besar bagi kebangkitan Eropa. Di antara ilmuwan muslim yang lahir dari peradaban Gebilang Cordoba adalah Abul Qasim Az-Zahrawi atau juga dikenal sebagai Abul Qasis. Dia menulis sebuah karya spektakuler berjudul At-Tasrif Liman Ajaza Anit Ta'lif atau ensiklopedia kedokteran, yang kemudian membuat dirinya dianggap sebagai bapak bedah modern. At-Tasrif merupakan kumpulan praktik kedokteran yang terdiri dari 30 jilid dan mencakup berbagai topik, termasuk bedah, obat-obatan, ortopedi, dan farmasi. Buku ini digunakan sebagai teks referensi medis di Eropa selama berabad-abad. Selain Az-Zahrawi, muncul pula Ibnu Rushd atau di dunia barat dikenal dengan nama Averroes. Dia adalah seorang filsuf dan pemikir yang menulis dalam berbagai bidang disiplin ilmu, termasuk filsafat, teologi, kedokteran, astronomi, fisika, hukum Islam, dan linguistik.
Karya-karya filsafatnya, termasuk banyak tafsir dan ringkasannya terhadap karya-karya Aristoteles, membuat dirinya dijuluki sebagai sang penafsir atau sang komentator. Kemudian muncul pula sosok penulis tafsir Al-Quran yang terkenal bernama Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansori Al-Qurtubi. Al-Qurtubi adalah seorang ulama yang terkenal, seorang ahli fikih mazhab Maliki, dan seorang pakar tafsir yang karyanya sangat dihargai hingga saat ini. Karya tafsirnya yang paling terkenal adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran atau lebih dikenal sebagai tafsir Al-Qurtubi. Ini merupakan sebuah tafsir Al-Quran yang komprehensif yang menekankan pada dimensi hukum atau ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum Islam, walaupun juga mengenai aspek-aspek lain seperti tafsir kebahasaan, sebab-sebab turunnya ayat, tafsir spiritual, dan lain sebagainya. Jejak peninggalan Islam di Cordoba merupakan bukti dari periode keemasan Islam di semenanjung Iberia. Peninggalan ini tidak hanya menunjukkan kekayaan intelektual dan budaya, tetapi juga menunjukkan kecanggihan arsitektural dan estetika yang berkembang selama pemerintahan Islam. Masjid Agung Cordoba merupakan salah satu monumen Islam yang paling terkenal di dunia. Masjid ini dibangun pada tahun 784 Masehi oleh Abdurrahman I, kemudian terus diperluas oleh penguasa-penguasa berikutnya. Arsitekturnya yang unik dengan kolom-kolom berarca dan dekorasi yang rumit mencerminkan pengaruh Islam, Romawi, dan Visigot. Meskipun masjid ini telah diubah menjadi katedral Katolik pada abad ke-16, Masjid Agung ini tetap menjadi simbol penting dari kejayaan Islam di Spanyol. Kemudian terdapat pula Alcázar atau Istana Benteng yang menjadi salah satu peninggalan Islam lainnya di Cordoba. Awalnya, istana ini dibangun oleh penguasa-penguasa Muslim sebagai kediaman sekaligus benteng. Tetapi kemudian, istana ini banyak direnovasi oleh penguasa Nasrani setelah Reconquista. Kendati demikian, sampai saat ini, Alcázar masih mempertahankan beberapa elemen arsitektur Islam, terutama taman-taman serta sistem irigasinya. Medina Az-Zahara juga merupakan salah satu peninggalan Islam di Cordoba. Medina Az-Zahara adalah kota istana yang dibangun oleh Khalifah Abdurrahman III di luar Cordoba. Meskipun saat ini menjadi sebuah situs arkeologi, tetapi reruntuhan Medina Az-Zahara memberikan gambaran tentang kecanggihan serta kemewahan istana-istana Andalusia di masa itu. Situs ini menunjukkan kemajuan teknologi, seni, serta arsitektur pada zaman Kekhalifahan Umayyah di Cordoba. Selain itu, beberapa bagian dinding dari kota kuno Cordoba yang dibangun oleh penguasa Romawi dan Visigot kemudian diperkuat oleh penguasa Muslim. Beberapa gerbang kota seperti Puerta de Almodóvar masih berdiri hingga hari ini dan menunjukkan desain arsitektur Islam yang tampak khas. Meskipun pernah menjadi salah satu kota paling canggih dan paling maju di Eropa selama abad pertengahan, menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan agama yang menampung perpustakaan-perpustakaan besar, observatorium, dan universitas, pada akhirnya kejayaan ini mulai memudar pada abad ke-11. Pembagian kekhalifahan Cordoba menjadi taifa atau kerajaan kecil pada akhirnya memperlemah kekuatan politik dan militer Muslim di semenanjung Iberia. Persaingan dan perang antar taifa membuat mereka rentan terhadap serangan dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Di sisi lain, Reconquista, serangkaian kampanye militer yang dilancarkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen untuk merebut kembali semenanjung Iberia, mencapai titik baliknya pada abad ke-13. Pada tahun 1236, Raja Ferdinand III dari Kastilia berhasil merebut Cordoba, di mana kemudian penaklukan ini menandai keruntuhan yang signifikan bagi kekuasaan Islam di Andalusia.
Reconquista atau penaklukan kembali Cordoba dan akhirnya seluruh Andalusia oleh kerajaan-kerajaan Kristen tidak hanya mengakhiri kekuasaan Islam di wilayah tersebut, tetapi juga memengaruhi peradaban Eropa dan Islam secara keseluruhan. Keruntuhan Islam di Cordoba menandai berakhirnya sebuah era di mana toleransi dan pertukaran budaya membawa kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta teknologi. Walau Islam tidak lagi mendominasi semenanjung Iberia, namun warisan kejayaannya masih terlihat dalam arsitektur, sastra, dan kebudayaan yang bertahan hingga hari ini.